Dengan Liga Inggris antara Liverpool versus Ipswich tahun ini berakhir dengan skor 4-1. 4 gol Liverpool pada laga ini dicetak oleh Dominic Szoboszlai di menit 11, Mohamed Salah di menit 35, serta gol Cody Gakpo pada menit 44 dan menit 66. Sementara itu satu gol hiburan Ipswich dicetak oleh Jacob Graves di menit 90. Kemenangan ini membuat Liverpool semakin nyaman di puncak klasemen dengan 53 poin. Kedua tim melakukan jual beli serangan sejak awal laga, namun penyelesaian akhir yang kurang sempurna membuat tidak ada peluang yang berbuah menjadi gol. Di menit ke-43, petaka datang bagi Arsenal. Bek mereka Lewis Kelly mendapatkan kartu merah langsung dari wasit ketika mencoba menghentikan Doherty. Pertandingan semakin seru di menit 70. Joe Gomez mendapatkan kartu kuning keduanya usai melanggar Timber sehingga pertandingan menjadi 10 lawan 10. 4 menit berselang, Arsenal akhirnya memecahkan kebuntuan lewat Ricardo Calafiori. Setelah itu Wolverhampton terus menyerang, namun skor 0-1 tetap bertahan untuk kemenangan Arsenal. Berkat tambahan 3 poin ini, Arsenal naik ke peringkat 2 klasemen sementara dengan raihan 47 poin. Bermain di kandang sendiri, Manchester City mengamankan poin penuh usai menang dengan skor 3-1. Manchester City awalnya berada dalam tekanan Chelsea. Pada menit ketiga, gawang Manchester City sudah ditembus. Kesalahan yang dibuat Abdulkadir Kusanov berujung pada gol 0-5-2G. Pada menit ke-34, gol yang dicetak Omar Marmoush dianulir karena sudah dalam posisi offside. Manchester City akhirnya menyamakan skor pada menit ke-42 melalui Josko Gvardiol. Setelah itu Manchester City berbalik unggul melalui Erling Haaland pada menit ke-69. Di menit ke-87, Haaland membuat assist untuk gol yang dicetak oleh Phil Foden. Pada akhirnya Manchester City pun menutup laga dengan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Manchester City kembali pada persaingan di papan atas klasemen. Mereka kini berada di peringkat keempat klasemen dengan 41 poin. Di laga ini Juventus unggul lebih dulu melalui Randal Kolo-Muani di menit 43. Namun di babak kedua, Napoli mampu membalikan kedudukan berkat gol Andre Frank Zambo di menit 57 dan penalti Romelu Lukaku pada menit 69. 3 poin di laga ini membuat Napoli nyaman di puncak klasemen dengan raihan 53 poin. Sementara Juventus harus tertahan di peringkat kelima dengan raihan 37 poin. Direktur negosiasi MU berada di Milan untuk berunding dengan Direktur olahraga Lecce. Lecce mengajukan harga 40 juta euro, sementara MU bersedia di angka 30 juta euro. Sementara itu, jurnalis Fabrizio Romano melaporkan nilai transfer yang diajukan MU lebih dari 30 juta euro. Namun, kabar terakhir darinya menyebut Lecce bersikeras di angka 40 juta euro. Jika tak terpenuhi, mereka memilih mempertahankan Dorgu hingga akhir musim. Dilaporkan oleh jurnalis Gianluca Di Marzio, nama Riccardo Orsolini masuk dalam daftar perburuan Rossoneri sebagai alternatif dari Marcus Rashford. Menurut laporan tersebut, Milan siap menyetorkan uang sebesar 18 juta euro plus Noah Okafor kepada Bolonya untuk merampungkan transfer Orsolini. Dengan segera ditutupnya bursa transfer Januari, Milan berharap negosiasi dengan Bolonya bisa berjalan tanpa hambatan. Real Madrid mendapatkan penawaran untuk memboyong Walker dari Manchester City. Sang perantara transfer memberikan kesempatan kepada Madrid untuk meminjam Walker hingga akhir musim ini. Namun penawaran itu tidak menarik di mata Madrid. Pasalnya, Madrid sedang fokus pada transfer Trent Alexander-Arnold. Kedatangan Ricardo Calafiori pada musim panas 2024 mengubah nasib Zinchenko. Mikel Arteta lebih mempercayakan pos bek kiri kepada Calafiori daripada Zinchenko. Kontrak Zinchenko sendiri di Arsenal masih tersisa hingga musim panas 2026. Sang pemain punya nilai pasar 30 juta euro menurut catatan Transfer Market. Musim ini Garcia sudah mengepak 17 laga di lintas kompetisi dan ia kerap menjadi opsi lain andai klub membutuhkan gelandang bertahan baru. Selain itu, Barca mengklaim sang pemain tidak dalam urgensi dipertahankan. Pasalnya, mereka sudah memberikan kontrak baru kepada Ronald Araujo dan memiliki berbagai pemain lain di poros belakang seperti Pau Cubarsí dan Inigo Martinez. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Barcelona dapat meminjam Marcus Rashford setelah melepas Andreas Christensen. Kepergian Christensen akan membantu meringankan beban gaji klub sehingga kedatangan Rashford bisa dilakukan tanpa kendala. Di sisi lain, Rashford juga bersedia berkorban demi mendapatkan pengalaman baru. Ia rela menurunkan gaji agar proses transfernya ke Barca dapat berjalan lancar. Menurut laporan El Equipe, negosiasi pemutusan kontrak Neymar dengan Al Hilal sedang berjalan baik. Alhasil, Neymar bisa keluar lebih cepat tanpa harus menunggu hingga Juni 2025. Santos disebut sebagai tujuan Neymar. Di sisi lain, Santos tidak bakal sanggup membayar gaji Neymar yang diperkirakan mencapai 100 juta euro per tahun di Al Hilal. Surat kabar Prancis itu menyebut bahwa Santos bakal memberikan sebagian saham kepada Neymar. Jika kesepakatan dengan Santos tercapai, Neymar bakal menjadi pemain sekaligus pemilik klub.